Selamat datang di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan membahas hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting tentang dukungan terhadap calon presiden pada pemilu 2024. Kita akan membahas topik ini bersama Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Halo, Mas Denny Irvani. Halo Mas, saya Diman. Oke, sekarang ini pembicaraan tentang calon-calon presiden sudah semakin intens. Ya. Ada sejumlah partai yang mulai saling mendekat. Kemarin ada deklarasi koalisi antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra yang kemungkinan akan mengusung Prabowo Subianto. Ya. Kemudian sebelumnya ada KIB antara PAN, Golkar, P3, kemudian ada juga kelihatannya mulai mendekat antara Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yeah. Kemungkinan juga bisa membangun koalisi untuk Pilpres. Ada PDIP sendiri yang bisa mengajukan calon presiden. Nah, saya kira sangat menarik untuk kita lihat sampai sekarang ini peta dukungan publik terhadap calon-calon presiden itu seperti apa. Dan saya kira kita punya hasil survei tentang itu. Dan Mas Denny Irvani, kita akan minta untuk membahas hasil survei terbaru SMRC tentang tren dukungan terhadap calon presiden. Mungkin dimulai dari metodologi dulu, Mas Denny, seperti biasa. Silakan. Ya, baik. Memang pergantian kepemimpinan calon presiden dalam hal ini menjadi perhatian yang menarik ya. Oleh SMRC kita melakukan survei secara berkala untuk mendeteksi bagaimana preferensi publik terhadap para calon-calon presiden. Walaupun sejauh ini belum ada yang definitif, karena pendaftaran masih tahun depan, tetapi sudah ada sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon potensial. Nah, karena itu survei dilakukan oleh SMRC secara berkala dan terakhir dilakukan di lapangan pada 5 sampai 13 Agustus yang lalu. Jadi baru selesai ya. Dan dalam survei ini responden dipilih dari populasi pemilih nasional, yaitu warga yang 17 tahun ke atas usianya atau sudah menikah. Kita survei dilakukan. Responden jumlahnya sebanyak 1053 orang yang dipilih secara acak dari populasi pemilih tersebut dengan metode stratified multistage random sampling. Dan margin of error dari survei ini diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Semua responden diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih, dan kita juga melakukan quality control dan tidak menemukan kesalahan yang berarti dalam proses quality control. Kemudian saya ingin menunjukkan profil demografi sampel dan bisa dibandingkan dengan populasi dari berbagai kategori demografi, dari gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan. Semua aspek-aspek ini kita lihat proporsional ya, sampel dengan populasi. Kemudian juga dari sisi wilayah, provinsi juga proporsional. Sehingga dengan demikian kita juga bisa cukup yakin bahwa survei ini bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Saya kira demikian tentang metodologinya, Mas Saidiman. Iya, mungkin kita langsung saja kepada hasilnya, Mas Denny. Siapa kira-kira sekarang yang lebih unggul dari yang lain, atau bagaimana perkembangan calon-calon yang selama ini disebut? Ya, untuk mengetahui potensi calon-calon presiden, kita melakukan sejumlah simulasi, ya, simulasi pilihan kepada calon-calon presiden. Yang pertama adalah simulasi terbuka, atau kita biasa sebut dengan top of mind, siapa yang akan dipilih sebagai presiden bila pemilihan diadakan ketika survei dilakukan. Nah, dalam pertanyaan terbuka ini, siapapun tokoh yang dinilai atau punya potensi itu akan muncul memiliki elektabilitas, gitu ya. Dan kita lihat di sini Ganjar Pranowo berada di urutan paling atas dengan dukungan 17,6% secara spontan. Kemudian
disusul oleh Prabowo Subianto 12,6%. Jadi jaraknya sekitar 5% ya antara Ganjar dan Prabowo dalam simulasi terbuka. Lalu masih ada nama Jokowi, karena ini jawaban spontan. Warga bisa menyebut siapa saja yang menurut mereka ingin dipilih. Ya, terlepas bahwa Pak Jokowi secara hukum, secara undang-undang tidak bisa menjadi calon lagi, ini soal lain ya. Lalu yang berikutnya ada Anies Baswedan 9,1%, lalu ada Ridwan Kamil 4,3%, dan nama-nama lain di bawah 3%, Muhaimin Iskandar 1,3%, ada Bu Mega 1,2%, AHY 1,2%, dan seterusnya termasuk Mbak Puan Maharani. Di sini ada 0,7%. Dan masih ada 32% ya, sepertiga dari pemilih yang masih belum bisa menyebut jawaban secara spontan. Saya kira yang menarik adalah bagaimana perkembangan ya dari masing-masing calon ini, karena kita sudah melakukan survei berulang berkali-kali dari Maret 2021 tahun lalu sampai sekarang kita bisa lihat perkembangannya. Yang pertama kita bisa melihat grafik perkembangan Ganjar Pranowo, yaitu yang warna biru di sini. Kalau kita lihat kepala dan ekor gitu ya, dari Maret 2021 ke Agustus 2022, Ganjar mengalami kenaikan dukungan spontan dari 6,1% menjadi 17,6%, lebih dari 10%. Sekitar 11% kenaikan dukungan untuk Ganjar dalam 1,5 tahun terakhir. Kemudian yang juga kelihatan mengalami kenaikan itu ada Anies, walaupun kenaikannya tidak sebesar Ganjar. Ada kenaikan sedikit dari 5,4% di tahun lalu Maret 2021. Sekarang survei terakhir 9,1%, naiknya sekitar 4%. Sementara itu Prabowo ya itu terlihat relatif tidak banyak perubahan dalam 1,5 tahun terakhir, 13,4 ke 12,6%. Dan yang juga saya kira menarik di sini dukungan spontan untuk Ganjar itu memiliki pola yang berkebalikan dengan dukungan untuk Jokowi ya. Ketika dukungan untuk Pak Jokowi mengalami penurunan, kita lihat di terakhir dua survei terakhir ini, Pak Jokowi pada bulan Maret 2022 mendapat dukungan spontan 20,1%, lalu turun menjadi 12,6%, ya artinya 7 sekian persen turunnya. Dan pada saat yang sama Ganjar dari Maret ke Agustus naik dari 10,3 menjadi 17,6%, yang naiknya sekitar 7% juga. Dan lebih jauh kita bisa lihat konsistensinya ketika Pak Jokowi stagnan begitu dukungan spontannya, Ganjar juga tidak mengalami banyak perubahan. Jadi ada irisan yang besar ya kelihatannya ya. Saya kira ini adalah kecenderungan bahwa ada perpindahan, dukungan dari pendukung Pak Jokowi ke Ganjar, terutama kita bisa lihat di dalam 5 bulan terakhir. Dan ini saya kira juga seiring atau mencerminkan berbagai peristiwa yang kita lihat di mana Pak Ganjar terlihat semakin dekat dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Pak Jokowi muncul di acara Car Free Day di Solo, ada acara atau pertemuan di Angkringan dan seterusnya. Mungkin itu ditangkap oleh publik bahwa Pak Jokowi kelihatan mungkin mendukung ya Ganjar salah satunya. Saya kira ini penjelasan yang logis ya. Selanjutnya kita juga membuat simulasi semi terbuka. Ya. Semi terbuka itu adalah pilihan dengan daftar banyak nama dan masih memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyebutkan nama lain yang tidak ada di daftar. Jadi ini adalah simulasi yang cukup inklusif ya. Lalu pertanyaannya siapa yang
dimasukkan dalam daftar nama itu? Pertimbangannya adalah, pertama yang bisa jadi calon presiden itu adalah calon yang diusulkan oleh partai politik, ya. Maka mengamati pimpinan atau tokoh partai jadi penting. Kemudian dari berbagai pengalaman kita selama ini, tokoh yang bukan elit partai juga ternyata bisa menang, punya potensi, ya. Jadi calon presiden seperti Pak Jokowi pada 2014 dan 2019 bukan elit inti partai tapi bisa jadi capres dan juga bisa menang. Maka terbuka juga bahwa tokoh-tokoh yang bisa jadi capres bisa jadi mereka yang bukan dari kalangan elit partai. Karena itu dimasukkan daftar nama itu, jumlahnya sangat banyak, ada 43 nama di sini. Dalam simulasi ini, ketika ditanyakan dengan pertanyaan semi terbuka, ada 25,5% warga yang menyebut Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang ingin dipilih kalau pemilihan diadakan pada waktu survei. Dan signifikan jaraknya dengan calon-calon yang lain, ada Pak Prabowo 16,7%, ada Anies Baswedan 14,4%. Jaraknya dengan Prabowo dan Anies, Ganjar ini signifikan ya, 9% kurang lebih. Sementara Prabowo dan Anies ini statistically tidak beda signifikan. Jadi mereka berada di klaster kedua. Lalu klaster berikutnya ada Ridwan Kamil 6%, AHY 3,8%, Andika Perkasa ya, calon yang juga salah satu yang diusulkan oleh Nasdem kalau tidak salah, ini 2,2%. Andika Perkasa, Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, kita lihat 2%. Kemudian ada nama Khofifah Indar Parawansa 1,6%. Beliau ini gubernur Jawa Timur ya. Dan seterusnya. Kita lihat juga menarik di sini tokoh-tokoh atau ketua-ketua partai di luar Pak Prabowo itu relatif masih memiliki dukungan yang sedikit ya. Prabowo yang paling besar ketua partai Prabowo 16, sementara yang lain di bawah 4%. Ada AHY 3,8%, yang lain-lainnya itu di bawah 3%. Ini saya kira tantangan untuk para elit-elit partai ya. Dan kemudian kita lanjutkan trennya dalam 1,5 tahun terakhir kita melakukan survei secara berkala. Di 3 nama teratas tadi kita lihat ada nama Prabowo, Ganjar, dan Anies ya. Ganjar paling tinggi dan kita lihat trennya dalam 1,5 tahun terakhir mengalami lonjakan dukungan dari 8,8% ke 25,5% dukungan untuk Ganjar. Kemudian Prabowo terlihat cenderung melemah ya dari 20% persis lalu menjadi 16,7%. Lalu Anies mengalami sedikit kenaikan dari 11,2% menjadi 14,4%. Lalu nama-nama lain juga kita bisa lihat di sini yang mengalami kemajuan di luar 3 nama teratas tadi adalah Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil kalau kita ambil dari Maret ke Agustus naiknya tidak terlalu banyak sebetulnya dari 4,8 ke 6%. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, kita amati begitu, Ridwan Kamil pernah mengalami penurunan sampai 3% lalu dalam beberapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir mengalami lonjakan dukungan. Yang lain-lain, Pak Sandiaga Uno melemah dari 5 menjadi 1,4%, lalu AHY relatif stagnan, tidak mengalami banyak perubahan, Khofifah juga tidak banyak mengalami perubahan. Dan ini juga lanjutan, kita lihat tren dari tokoh lainnya yaitu Puan Maharani, ya, tokoh yang cukup banyak disebut oleh elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon presiden. Kita mengamati tidak ada perkembangan dukungan untuk Puan dalam 1,5 tahun terakhir dan tetap rendah dari 0,5 pada Maret 2021 sekarang menjadi hanya 1%. Tidak ada perubahan yang signifikan. Begitupun dengan Airlangga sebagai ketua Partai Golkar tidak mengalami kemajuan. Jadi kalau kita lihat tadi mulai dari top of mind sampai semi terbuka 43 nama itu
yang mengalami kemajuan pesat hanya satu tokoh ya, hanya Ganjar Pranowo. Ya, benar. Pak Ridwan Kamil juga sedikit mengalami kemajuan, tapi tidak sekuat Pak Ganjar ya. Ya, nah ini menarik sekali Mas Denny. Cuman kan kita tahu tadi dikatakan bahwa bukan hanya ketua partai sebetulnya yang punya peluang untuk maju ya. Kita dalam sejarah pilpres kita boleh jadi tokoh-tokoh lain di luar partai juga punya potensi untuk maju. Tapi tentu saja tidak sebanyak 43 nama. Betul. Bahkan kemungkinan besar jumlah calon maksimal hanya 4, bahkan kemungkinan besar hanya 3. Karena itu kalau kita kerucutkan kepada nama-nama yang sangat potensial, misalnya Mas Denny, ketua partai dan tokoh-tokoh yang sekarang populer, bagaimana petanya? Ya, tepat sekali bahwa pemilihan presiden tidak mungkin diikuti oleh 43 nama karena ada presidential threshold ya dalam sistem pemilihan presiden kita sekitar 20% yang sangat besar. Karena itu akan lebih realistis kalau membuat simulasi pilihan dengan pilihan yang lebih sedikit. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh SMRC dalam survei ini. Kita membuat pertanyaan dengan simulasi pilihan tertutup, ya 11 nama dimasukkan dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar kan hanya partai yang bisa nyalonin presiden. Karena itu kita melihat wajar saja jika ketua-ketua partai, terutama partai besar, ingin mencalonkan ketua umumnya sendiri atau elit-elit dari partai tersebut. Kita juga sudah tahu Gerindra mendeklarasikan Prabowo, Golkar dari Rapimnas, dan juga elit-elit partai yang kita dengar ingin mencalonkan ketua umumnya Pak Airlangga Hartarto. Kemudian PDIP juga sejauh ini ya masih elit-elitnya setidaknya terlihat ingin mencalonkan Puan, dan Demokrat ingin mencalonkan AHY, itu wajar gitu ya, karena memang Undang-Undang Dasar yang mengatur mereka punya tiket ya untuk itu. Tiket 4 nama itu saya kira penting untuk kita lihat dalam simulasi pilihan tertutup. Lalu nama-nama lain harus kita masukkan karena tadi ya tidak hanya ketua-ketua partai yang mungkin bisa jadi calon presiden atau jadi presiden. Nama yang perlu kita masukkan yang adalah mereka yang punya elektabilitas tinggi dalam berbagai survei, kemudian punya tingkat penerimaan yang tinggi, seperti kita sebut yang punya elektabilitas tinggi itu Pak Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, lalu yang likability-nya tinggi, itu ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, tokoh yang udah dideklarasikan secara terbuka sebagai capres, misalnya Andika Perkasa, kepala daerah dengan populasi pemilih yang besar, ada Ridwan Kamil di Jawa Barat, ada Khofifah di Jawa Timur, sekaligus Khofifah ini mungkin juga punya basis sosial Nahdlatul Ulama yang besar. Lalu juga perlu kita lihat juga tokoh yang cukup aktif mensosialisasikan diri sebagai capres, yaitu Pak Erick Thohir. Nah, kita ingin lihat nih, kalau 11 nama itu yang bersaing hasilnya seperti apa. Dalam simulasi 11 nama, pilihan tertutup terhadap 11 nama ini, Ganjar Pranowo konsisten berada di atas, ya. Tadi di semi terbuka di atas, top of mind di atas, sekarang di 11 nama juga masih posisi teratas. Dengan elektabilitas 27,1%. Unggul signifikan ya, sementara atas Prabowo yang berada di urutan berikutnya 19%. Lalu ada Anies Baswedan di posisi berikutnya 15,6%, dan Ridwan Kamil 8,5%. Nama-nama lain AHY, Erick Thohir, Khofifah, Puan, Sandi, Andika, Airlangga Hartarto itu semua di bawah 4%. Dan kita punya survei beberapa kali dengan simulasi 11 nama ini, sehingga kita bisa juga lihat trennya. Konsisten ya, bahwa Ganjar memang mengalami kenaikan dari Desember dari 22,8% menjadi 27%, dan Prabowo melemah dari 24,6% ke 19%. Anies 14,1 menjadi 15,6%. Nah, ini juga menarik, saya kira Ridwan Kamil ya sebagaimana tadi juga mengalami lonjakan atau kenaikan gitu ya, dari 5% dalam 5 bulan terakhir,
ke 8,5, yang sementara itu berkebalikan dengan Ridwan Kamil, AHY justru melemah ya dari 8 ke 4 atau 3,5%. Nama lain, Erick, Khofifah itu tidak mengalami perubahan berarti. Begitupun beberapa nama lainnya, Puan itu juga tidak bahkan Puan saya kira cenderung sedikit melemah di 11 nama. Begitupun Sandi, ya, Andika dan Erlangga tidak mengalami perubahan yang berarti. Ya. Dan mungkin 11 nama itu masih terlalu banyak. Ya, justru itu. Jadi kita perlu lihat yang lebih realistis dalam pemilihan presiden dengan analisis nama yang mungkin lebih sedikit, gitu ya. Saya kira itu yang kita lihat dari simulasi 11 nama tadi. Ya, tadi menarik sekali itu bahwa kita harus perlu mengerucutkan ya nama-nama tokoh ini agar pilihan publik ini semakin jelas. Jadi misalnya kalau hanya 5 nama, atau kalau kita kembali kepada tadi kemungkinan terbentuknya koalisi sekarang ini di media ada 4 poros ya kira-kira yang mulai muncul di media sekarang. Kira-kira peluang dari masing-masing calon potensial dari mereka itu seperti apa, Mas Denny? Dan kemudian yang kedua yang juga penting itu adalah pada PDIP. Pada PDIP ini ada 2 nama yang disebut-sebut sangat potensial untuk maju sebagai calon presiden. Yang pertama adalah Puan Maharani, ini elit utama PDIP. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo yang sangat populer saat ini. Dan kemungkinan besar itu kan apakah ada peluang mereka maju kedua-duanya atau justru harus dilihat satu-satu ya? Ya, pertama betul bahwa yang lebih realistis adalah simulasi dengan pilihan lebih sedikit nama. Sebut saja 3 nama atau 4 nama. Dan saya kira perlu juga kita lihat konsistensi dari pilihan-pilihan itu dengan membuat pilihan misalnya 5 nama begitu. Saya kira betul bahwa sementara ini kan belum ada yang definitif ya sebagai calon presiden, dan Ganjar Puan itu berada di kubu yang sama, partai PDIP. Tidak mungkin keduanya maju jadi capres PDIP, itu kan sangat logis ya. Kalau PDIP mencalonkan pasti pilih satu. Asumsi salah satu yang dimajukan gitu, apa yang akan terjadi, bagaimana pilihan warga terhadap calon-calon presiden, kita ingin lihat itu. Di samping itu juga kita konsisten ingin melihat bagaimana seandainya yang maju hanya elit-elit inti partai saja. Apa yang terjadi? Yang pertama kita lihat di sini, kalau simulasi 5 nama yang maju sebagai capres, walaupun ini tetap tidak realistis, tapi kita ingin lihat kekuatan dari 5 nama ini dengan pertimbangan ada Ganjar, Prabowo, Anies adalah tokoh yang sejauh ini punya elektabilitas paling tinggi ya dari berbagai survei kita lakukan. Lalu Puan Maharani kita masukkan di sini, walaupun ini mungkin tidak mungkin ya. Atau kecil kemungkinan misalnya PDIP mencalonkan bukan kecil kemungkinan, tidak mungkin 2 tokoh ini kalaupun maju dicalonkan oleh PDIP kan begitu. Tapi kita ingin lihat kalau 2 nama ini ada, bagaimana kemudian Airlangga Hartarto itu juga penting kita masukkan dari Partai Golkar. 3 partai teratas ada PDIP, Golkar, dan Gerindra. Di sana perwakilannya kita coba lihat. Ganjar Pranowo masih konsisten berada di atas di 5 nama ini dengan dukungan 30,1%. Lalu ada Prabowo 27,7%. Di urutan berikutnya ada Anies 20,7%. Sementara Puan ya mendapat dukungan 4% dan Airlangga hanya 1,3%, yang belum tahu 16,2%. Trennya ini juga kita bisa lihat, Ganjar mengalami kenaikan dalam 5 nama ini dari 26,4 menjadi 30,1%. Prabowo yang warna biru turun dari 30,9 jadi 27,7, Anies hanya sedikit perubahannya atau hampir tidak ada perubahan dari 20,4 ke 20,7, dan 2 nama yang lain, Puan dan Airlangga itu konsisten tetap berada di bawah dengan jarak yang jauh dari 3 nama teratas tadi. Lalu seandainya yang maju hanya Puan, Ganjar tidak maju, gitu ya. Andai kata begitu, apa yang akan terjadi?
Nah, kita lihat di sini kalau Ganjar tidak maju, ada 5 nama ini, di antara 5 nama ini yang paling banyak didukung adalah Prabowo. Jadi ketika Ganjar tidak maju, Prabowo lah yang mendapat suara paling besar. Dalam 5 nama ini hanya tokoh-tokoh inti partai, Anies pun kita masukkan ya. Jadi kalau yang maju hanya elit-elit inti partai, ya kelihatannya hampir bisa dipastikan Prabowo itu akan unggul. Oke. Karena AHY di posisi kedua jaraknya masih cukup jauh, lebih dari 20% jaraknya dengan Prabowo. Puan pun lebih rendah lagi, Muhaimin hanya 6,7%, Erlangga 3,3%. Nah, selanjutnya 5 nama kita buat, setelah itu kita buat 4 nama ya. 4 nama saja. Nah, ini mungkin lebih realistis ya, sesuai presidensial threshold yang juga besar, mungkin hanya maksimal 4, mungkin juga 3. Kalau 4 nama yang maju Ganjar, Prabowo, Anies, Erlangga, Ganjar lagi-lagi unggul 31,7%, walaupun jaraknya tidak sebesar yang sebelumnya ya, dalam top of mind atau dalam semi terbuka, tapi masih konsisten berada di atas. Dan trennya kita lihat juga mengalami kenaikan dari 22,9 jadi 31,7% dalam 5 bulan terakhir. Prabowo juga konsisten menurun dari 33 menjadi 28,4%. Anies tidak banyak berubah tapi sedikit cenderung menurun di simulasi 4 nama ini dari 23,3 jadi 21,6%. Erlangga konsisten ada di bawah dan yang tidak tahu masih sekitar 15,6%. Oke, kalau Ganjar tidak maju, yang maju Anies, begitu. Prabowo ya masih berada di atas. Ini simulasi 4 nama tanpa Ganjar. 37% persis untuk Prabowo. Tidak ada Ganjar di sini. Anies maju berada di bawah Prabowo, 25,9% dan tidak mengalami perubahan yang berarti dalam 8 bulan terakhir. Ini artinya kalau tidak ada Ganjar maka yang paling potensial untuk memenangkan Pilpres Prabowo sampai sekarang. Iya, benar. Kalau Ganjar nggak maju, yang paling potensial Pak Prabowo. Apalagi yang maju tadi tokoh-tokoh elit inti partai saja. Ya. Kalaupun yang maju Anies masih berada di bawah Prabowo dalam simulasi ini. Ya. Yang kedua, Mas Denny, juga kelihatan kalau Ganjar tidak masuk, responden yang menjawab tidak tahu dan tidak jawab. Nah, ya, itu kan artinya ada pemilih Ganjar yang mereka belum bisa menentukan pilihannya kalau tidak ada Ganjar, atau mungkin bahkan bisa jadi tidak mau ikut memilih, langsung menunda putusan. Kalau hanya ini bisa jadi tidak mau ikut pemilih gitu ya. Itu pemilih yang bisa dikatakan pemilih yang loyal gitu ya kepada Ganjar. Dan juga mestinya kan secara sederhana, karena mungkin ada yang berpikir bahwa karena satu partai dengan Puan Maharani, mestinya tidak ada Ganjar itu suaranya akan langsung ke Puan. Ternyata tidak dalam. Iya, betul. Ternyata tidak begitu. Pemilih itu split ticket voting. Kalau dalam milih partai, pilihan partainya A bukan berarti pilihan presidennya pasti yang diusung oleh partai tersebut. Kalau calon presidennya tidak diinginkan, ini sudah juga kita bahas ya dalam berbagai survei eksperimen. Pemilih itu lebih cenderung melihat kompetensi dan juga kualitas personal dari tokoh atau calon presiden yang diusung, bukan dari partai mana dia diusung. Karena itu kita lihat juga Puan tidak mengalami kemajuan atau perubahan ketika Ganjar tidak maju, tidak otomatis pindah ke Puan. Oke, Mas Denny, saya kira kita perlu membahas juga 3 nama ini atau simulasi 3 pasangan. Kita selalu mengatakan bahwa kemungkinan besar hanya 3 pasangan yang maju kalau kita lihat presidensial threshold kita. Oke, gimana, Mas? Betul. Ini lebih realistis lagi ya kalau 3 calon yang maju dan kita masukkan dalam simulasi 3 nama ini adalah nama yang punya elektabilitas paling besar dari berbagai survei kita lakukan, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Kalau 3 nama ini yang maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei, Ganjar mendapat 32%, ya, kemudian Prabowo 30,8%. Statistically tidak signifikan tapi masih konsisten berada di atas ya.
Ganjar, lalu Anies di urutan ketiga dengan dukungan 21,9%. Masih ada sekitar 15% yang belum menentukan pilihan. Dan kita amati di sini juga konsisten Ganjar itu menguat ya dalam simulasi 3 nama ini. Dari Mei 2021 kita buat simulasi 3 nama ke Agustus, itu mengalami penguatan dari 25 ke 32%. Sementara Pak Prabowo cenderung melemah, Anies juga dalam simulasi 3 nama ini tidak mengalami kemajuan, berarti tidak ada perubahan, sedikit melemah juga. Dan keunggulan Ganjar dalam 3 nama ini kita udah deteksi sejak Mei yang lalu ya, 3 bulan yang lalu. Kemudian sekarang masih konsisten berada di atas. Nah, kalau Ganjar tidak maju lagi-lagi ya, Prabowo lah yang akan menarik pendukung Ganjar, bukan Puan Maharani. Dan juga bukan Anies yang lebih banyak mendapat limpahan suara. Karena itu kalau Ganjar tidak maju, Prabowo mendapat dukungan 40,2%, Anies 27,5%, selisih signifikan dari Prabowo. Dan yang paling rendah Ibu Puan 7,8%, yang belum tahu 24,5%. Dan ini tidak ada perubahan, hampir tidak ada perubahan sama sekali komposisi suara masing-masing calon 3 nama tadi ya, dari Desember 2021 sampai Agustus 2022 itu kurang lebih sama dukungan pada 3 calon tersebut. Ya, ini menarik sekali ya data-data yang dikemukakan oleh Mas Denny. Tadi kita menyaksikan bahwa ada konsistensi penguatan pada dukungan publik pada Ganjar Pranowo. Mulai dari top of mind, semi terbuka, 11 nama, simulasi 5, 4, sampai 3 nama itu ada kecenderungan menguat. Apa penjelasannya itu Mas Denny? Ya, kita melihat tadi betul penguatan Ganjar itu terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Yang paling bisa menjelaskan, yang paling elementer adalah kenaikan elektabilitas Ganjar itu disebabkan oleh naiknya awareness pemilih kepada Ganjar. Pada Maret 2021 yang lalu, yang kenal Ganjar baru 54%, baru separuh, sebagian 54% saja. Dan sekarang pada bulan Agustus 2022, 1,5 tahun, Ganjar mengalami kenaikan awareness, pengetahuan publik terhadap Ganjar naik menjadi 71%. Sementara nama-nama lain, ya kita sebut 3 nama teratas, kita lihat di sini, Prabowo Subianto, itu sudah hampir semua pemilih tahu Prabowo. Ya. Jadi tidak mungkin dia naik lagi. Karena itu kita pun melihat elektabilitasnya cenderung stagnan atau bahkan cenderung menurun sedikit. Ya. Kemudian Anies juga sudah cukup populer, sudah sangat banyak yang tahu Anies. Pada survei terakhir Agustus 2022 ini yang tahu Anies 85%. Dan itu cenderung tidak banyak mengalami perubahan dalam 1,5 tahun terakhir. Dalam survei Maret 2021 Anies juga sudah dapat 81%, sudah di atas 80%. Sehingga di antara 3 nama ini yang mengalami kemajuan awareness ya Ganjar, dan karena itu juga wajar kalau dia mengalami kemajuan elektabilitasnya. Tetapi kita juga perlu melihat Puan di sini. Puan cenderung tidak banyak mengalami perubahan awarenessnya, dan Airlangga ada kenaikan awareness pada Airlangga dari 26 ke 38% dalam 1,5 tahun terakhir. Tapi yang lebih penting lagi adalah kualitas dari popularitas. Kalau tadi kita bicara kuantitas, bahwa banyak orang tahu, tapi secara kualitas apakah dari yang tahu itu suka atau tidak, itu yang jadi lebih bisa menjelaskan lagi. Nah, ini juga kita lihat sangat bisa menjelaskan mengapa Ganjar unggul dari calon-calon lain, terutama ketika awareness-nya sudah mencapai di atas 70% sekarang ini. Dari survei Maret 2021 sampai Agustus 2022 kita melihat Ganjar likability-nya, tingkat penerimaan publik yang suka dari yang tahu itu di atas 80%. Itu konsisten. Yang terakhir pada Agustus 2022 ada 83% warga dari yang tahu mengatakan suka kepada Ganjar. Itu tidak banyak mengalami perubahan, ya selalu di atas 80%. Sementara tokoh lain
Anies misalnya yang warna hijau di sini, yang suka kepada Anies dalam survei terakhir 74% dan cenderung tidak banyak berubah, ya hanya sekitar 70-an% juga dari survei ke survei. Ya. Kemudian Prabowo dari 75% di Maret 2021, sekarang di survei Agustus 2022 menjadi 71%, sedikit mengalami penurunan likability pada Prabowo. Erlangga mengalami kemajuan likability-nya ya dari 43% di September kita lihat 2021 menjadi 61%. Namun mengapa tidak punya efek? Karena awareness-nya yang masih terlalu kecil, masih rendah. Ya. Baru di bawah 50% orang yang kenal Erlangga. Karena itu kalaupun dia naik likability-nya tidak punya dampak yang berarti terlalu besar. Ketika dia di atas 50% mungkin kita bisa lihat lagi efek dari penaikan likability pada Erlangga. Dan satu lagi yang terakhir kita juga perlu lihat tokoh yang yaitu Bu Puan Maharani, likability-nya relatif sangat rendah ya. Di dalam survei terakhir hanya 44% warga yang tahu mengatakan suka pada Ibu Puan. Dan bahkan cenderung mengalami penurunan, semakin banyak yang kenal, tetapi tidak diikuti oleh tingkat penerimaan publik yang tinggi. Ini berbahaya ya buat Bu Puan, karena yang kenal semakin banyak sekarang. Ya betul, yang kenal kan sudah 67%, dalam 1,5 tahun terakhir memang ada kenaikan sekitar 6%, tetapi kenaikan kedikenalan itu tidak diiringi ya dengan kedisukaan. Jadi semakin banyak yang kenal tapi tidak membuat semakin banyak yang suka. Ini pada Ganjar Pranowo, dia dikenal baru 71%, tapi yang suka dari yang kenal itu 83%. Sementara Prabowo misalnya dikenal sudah 96%, tapi yang suka dari yang kenal itu 71%. Itu artinya kalau Pak Ganjar Pranowo dikenal lebih luas, itu potensi lebih besar dukungannya pada Ganjar gitu, Mas. Iya, karena dia punya likability yang tinggi, penerimaan yang tinggi, ketika diperkenalkan, elektabilitasnya diprediksi atau diperkirakan akan juga naik dengan mudah dibanding sebut saja Ibu Puan yang likability-nya hanya 44%. Kalaupun diperkenalkan ke 100% warga, ya tidak mudah bagi Ibu Puan bisa mendapat elektabilitas yang besar. Oke, Mas Denny, ada alasan lain di luar soal kedikenalan dan likability terhadap peningkatan suara Ganjar ini? Misalnya kalau kita lihat tadi disebutkan perubahan suara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar di top of mind itu tampaknya beriring begitu. Ya, itu saya kira salah satu faktor yang penting ya. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah figur yang masih sangat penting, dengan approval rating dari survei yang selalu kita lakukan di atas 70% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, maka calon yang didukung atau lebih di-endorse oleh Pak Jokowi itu saya kira punya keuntungan ya. Apabila pemilih-pemilih Pak Jokowi yang jumlahnya sangat besar pada pemilihan sebelumnya 53 dan 55% dalam pemilihan presiden, kalau bisa dia switch kepada salah satu calon secara mutlak saja udah pasti menang kan begitu. Dan kita juga melihat itu terjadi terutama pada Ganjar. Kalau kita perhatikan di top of mind tadi, ketika Pak Jokowi dukungannya menurun, yang naik Ganjar. Dan dalam survei, setiap survei juga kita melakukan cross tabulasi ya. Sebelum-sebelumnya juga begitu, pernah kita rilis siapa sih pendukung Pak Jokowi ini larinya kemana ketika tidak ada nama Pak Jokowi, dan ternyata itu juga konsisten menunjukkan arah dukungan kepada Ganjar yang lebih kuat dibanding sebut saja kepada Ibu Puan atau kepada Prabowo, bahkan juga terhadap Anies. Maka Ganjar saya kira mendapat keuntungan dari berpindahnya dukungan Pak Jokowi, dukungan pemilih Pak Jokowi ke pemilih Ganjar sekarang. Oke, terima kasih banyak Mas Denny Irvani, penjelasannya sangat komprehensif. Ada beberapa yang saya catat dari temuan survei tentang tren elektabilitas calon-calon presiden ini. Yang pertama,
dari sejumlah nama yang kita survei atau yang disebutkan oleh publik, Pak Ganjar Pranowo mengalami konsistensi kenaikan dalam 1,5 tahun terakhir. Pesaing terdekatnya adalah Prabowo Subianto yang cenderung stagnan atau bahkan cenderung turun. Juga Anies Baswedan sedikit mengalami kenaikan tapi kecenderungannya adalah stagnan. Sementara nama-nama lain di luar 3 nama itu belum muncul, dan penjelasan dari kenapa Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan yang konsisten dari publik lebih besar daripada yang lain ini karena yang pertama ada peningkatan kedikenalan tadi, mulai meningkat sekarang 71%, dan pada saat yang sama penerimaan publik terhadap Pak Ganjar Pranowo ini stabil, tinggi di atas 80%. Sementara untuk tokoh-tokoh lain seperti Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah dikenal hampir seluruh masyarakat Indonesia, tetapi likability-nya lebih rendah dari Pak Ganjar Pranowo. Kemudian tadi juga dibahas tentang peluang dari 2 tokoh dari partai terbesar saat ini, Pak Airlangga Hartarto dan Puan Maharani, dan di dalam survei kita kali ini kita menemukan bahwa belum cukup kompetitif untuk maju sebagai calon presiden dibanding dengan tokoh-tokoh lain, bahkan dengan para tokoh partai politik lain, misalnya dengan Pak Prabowo Subianto. Dan konsisten dengan penjelasan kedikenalan dan likability tadi, tampaknya juga itu berpengaruh di sana. Pada Pak Airlangga Hartarto misalnya kedikenalannya masih sangat rendah, di bawah 40%, walaupun cukup tinggi likability-nya 61% dibanding belum bisa menarik Puan Maharani. Sementara pada Puan Maharani likability-nya terlalu rendah dan ada kecenderungan menurun. Dan juga tadi yang terakhir disebutkan bahwa faktor Pak Jokowi, pemilih-pemilih Pak Jokowi ini lumayan banyak dan tampaknya ada kecenderungan berpindah ke Ganjar Pranowo. Saya kira demikian pada diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Denny Irvani. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, share, dan like kanal YouTube SMRC agar apa yang kita sajikan di kanal YouTube ini bisa tersebar semakin luas ke masyarakat kita. Terima kasih, sampai jumpa pada program YouTube SMRC TV selanjutnya. Terima kasih.